Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua di hari Minggu ini, hari Minggu 17 Mei 2020. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pun kalau ada di sana keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, kita percaya bahwa daya kuasa Tuhan tetap menjaga, melindungi kita. Ia akan memberikan apa yang kita perlukan agar kita tetap sehat walafiat. Percaya itu. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca, kita mendengarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Yesus selalu kepada para muridnya selalu berbicara tentang harapan. Berbicara tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Berbicara tentang Allah yang menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Dia mengingatkan kita bahwa rohnya ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Mari kita yakini ini. Tuhan hadir di dalam diri kita melalui rohnya. Dalam situasi seperti sekarang ini, orang bisa kehilangan iman. Orang bisa kehilangan keyakinan iman bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahwa rohnya tetap membimbing kita. Iman itu yang sekarang perlu kita baharui. Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Bahwa rohmu tetap ada bersama dengan kami. Ada dalam diri kami. Kita baharui kembali keyakinan iman itu. Keyakinan iman akan kehadiran roh yang membuat kita tetap bersemangat untuk membantu orang-orang lain. Yesus artinya tadi mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku." Dan perintah Yesus jelas. Kasihilah sesamamu. Tuhan menghendaki itu. Lebih-lebih di saat yang sulit seperti ini, panggilan untuk mengasihi itu sungguh perlu diwujudkan. Mengasihi orang dalam keadaan yang enak dan nyaman itu mudah. Tapi dalam situasi sulit di mana kita juga mengalami kesulitan yang sama, Tuhan menghendaki kita membaharui kembali sikap iman kita.
untuk tetap menjadi murid Kristus yang tidak pernah akan meninggalkan orang yang sedang berada dalam kesulitan. Murid Kristus yang mau berbagi dari apa yang ia punyai untuk orang-orang lain. Tuhan pasti tersenyum ketika melihat kita dalam keadaan sulit ini tetap mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang lain. Ia menghibur orang lain, ia mengangkat beban orang lain melalui kita. Betapa sukacitanya kita ketika kita tahu Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Kita menerima mengalami kasihnya itu justru karena kita mengulurkan tangan kita untuk menolong orang-orang lain. Kita senyum, tapi senyum itu akan sungguh-sungguh menjadi senyum kemenangan kalau senyum itu juga dirasakan oleh orang lain karena kita berbagi kegembiraan. Kita senyum, tapi senyum itu menjadi senyum yang membuat Tuhan senyum karena uluran tangan kita membuat orang lain tiada henti-hentinya bersyukur karena Tuhan baik kepada mereka melalui kita. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.